Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya merasa surprise sebab saya kira itu Ustadz Ikhwan tidak kunut. Ternyata kunut. Masya Allah. Sementara ada jamaahku di kampung, sebelum dia pergi umroh, dia kunut. Pulang umroh, ndak kunut. Saya bilang, kenapa kau ndak kunut? Dia bilang, ndak kunut, saya lihat itu Abdurrahman As-Sudais. Sudah itu dia ndak sikir juga selesai salat berjamaah. Saya bilang, kenapa kau ndak bersikir lagi setelah salat jamaah? Belum kau pergi umroh, kau sikir-sikir sama-sama. Nah bilang, Abdurrahman As-Sudais juga tidak sikir selesai sholat. Saya bilang, karena kalau dia sikir ditabrak orang tawaf. Maka dia selesai sholat, dia sikir, cuma pindah tempat. Ini namanya cukauluh. Baru satu kali pergi umroh, nah rubah masabnya hanya karena menganalisis dengan sendirinya tanpa mengkaji. Alhamdulillah hari ini ternyata Ustadz Ikhwan juga kunut. Yang kedua yang perlu juga diluruskan, ya, kenapa saya ceramah di sini? Nah ini markasnya guru, bukan karena saya lebih pintar, tapi karena saya lebih banyak followerku. Itu saja. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, suatu kali Abu Hurairah buru-buru mau dia menyampaikan sesuatu di masjid. Dalam keadaan lari-lari, bayangkan bagaimana itu modelnya lari-lari toh. Ditahan sama Umar bin Khattab. Abu Hurairah, laki kumai, mau pergi mana buru-buru? Tentu tidak ada dalam hadis ini bila laki kumai, tidak ada dalam kitab ini ya. Tidak ada, ini supaya enak ton didengar toh. Mau pergi mana buru-buru? Nah bilang, ada ini berita penting. Apa sih dek? Nah bilang, penting sekali. Apa? Barusan saya dengar Nabi bersabda, siapa yang syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Nah bilang Umar, tunggu dulu. Tentu bukan Umar anak Pak Ustaz Ikhwan yang tadi kan. Heran tuh lihat kenapa tambah besar dari saya. Tentu bukan Umar ini yang dimaksud, Umar bin Khattab. Dan tunggu dulu deh, betul kan Nabi bilang begitu? Dia bilang, betul, baru saya dengar. Tunggu dulu, kita sama-sama pergi ke Nabi. Nah kemarin saya mengajar mata kuliah filsafat dan etika komunikasi. Lalu Umar tarik tangannya Abu Hurairah. Nabi bilang, kita pergi dulu sama Nabi. Ini dalam teori jurnalistik disebut check and recheck. Dalam bahasa Quran tabayyun, bahasa Indonesia klarifikasi. Nah, tunggu dulu, betulkah Nabi bilang begini? Ini yang tidak dimiliki kita sekarang kalau dapat berita. Nabi bilang, tunggu dulu, saya mau tahu apa betul Nabi bilang begini. Lalu Umar bin Khattab bersama Abu Hurairah datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, apa Umar? Ini ada yang perlu diluruskan. Saya mau tahu kebenaran. Apa? Katanya beliau Rasulullah bersabda, siapa yang syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Dan beliau barusan aku bilang, apa masalahmu Umar? Nah bilang, masalah ini Abu Hurairah mau umumkan di pasar. Terus kenapa? Nah bilang, perlu dipikir baik-baik. Kenapa? Bahaya ini kalau di pasar. Kenapa? Nanti salah paham orang. Biar syahadat yakin sampai mati, mana pak botoro masuk ke surga. Biar tidak sholat, yang penting syahadat pasti masuk surga. Biar pejudi, pezina, penting syahadat masuk surga. Bahaya ini, nanti salah persepsi, salah paham ini. Lebih banyak bahayanya kalau di pasar. Lalu Nabi menunjukkan kehebatan dalam menyikapi usul dan saran sahabatnya. Tidak semua orang bisa begini. Mentang-mentang guru, Nabi bilang, apa tong kau tahu kau cukau lu kau? Apa tong kau tahu? Coba kalau Nabi otoriter, apa kau tahu kau? Saya lebih tahu dari kau Umar. Tapi apa kata Nabi? Tentu bukan berarti Nabi tidak lebih paham dari Umar.
tapi ini menunjukkan kebijaksanaan seorang Rasul. Lalu apa kata Nabi? Ya Abu Hurairah, cocok kita ini. Umar, jangan kau sampaikan ini. Kenapa? Lebih banyak mudaratnya daripada faedahnya. Sehingga saya selalu istilahkan, kadang berita yang benar ditunda penyampaiannya atau bahkan dihilangkan niat menyampaikan. Kenapa? Lebih banyak mudaratnya antara berita dengan kemaslahatan umat. Ini yang kita tidak miliki sekarang. Sehingga saya dapat ilmu dari Ustadz Ikhwan yang mengatakan pepatah Arab, likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Artinya sesuatu tempat ada bahasa yang cocok untuk tempat itu, dan sesuatu bahasa ada tempat yang cocok untuk bahasa itu. Ini kalau mubalik tidak tahu, pewarta tidak tahu, pemberita wartawan tidak tahu, apa namanya ini, motto ini, bukan ini hadis, pepatah Arab tidak menggunakan ini, maka terjadilah seperti yang banyak di medsos dan lagi viral sekarang. Apa itu? Penyalahgunaan pernyataan-pernyataan yang kemudian bisa berujung kepada keributan huru-hara. Tidak ada huru-hara di pasar, tapi huru-haranya di mana? Di media sosial, sehingga menguras energi semua elemen bangsa untuk membahas yang tetek bengek seperti ini. Paham aki maksudnya toh? Ya. Jangan dikonkretkan, kan nanti dibuliki lagi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karenanya seorang muslim yang baik agamanya, dia tidak akan gampang terprovokasi, tidak gampang termakan oleh berita yang mengandung berita hoax. Nah, pertanyaannya, masalahnya bagaimana kita mau tahu ini berita hoax atau tidak? Karena ternyata saya saja di grup mubalik yang nyata-nyata mubalik banyak juga menyebarkan berita-berita hoax. Jangankan mubalik yang tidak belajar akademik tentang berita, dalam forum dosen sekalipun yang saya punya, ada juga forum dosen saya, ternyata ada juga yang termakan berita hoax. Kenapa? Tenanesengi ciri-cirina. Dia tidak tahu ciri-cirinya. Maka pada kesempatan ini saya akan sampaikan. Tidak mau kak bicara yang lain karena lebih hebat Ustadz Fahru Rozi sama Ustadz Ikhwan. Tapi kalau ini saya pelajari. Atau itu hebatnya manusia. Tidak boleh merasa lebih hebat dari yang lain. Masing-masing ada jagonya. Saya tidak boleh pandangnya tentukan tambal ban. Kenapa? Karena kalau bocor banku di jalan, angkat tangan anaknya. Itulah sebabnya orang tidak boleh menganggap remeh orang lain. Kenapa? Kamu hebat di bidang yang satu, kau lemah di bidang yang lain. Kenapa? Supaya tidak terjadi seperti itu, supaya Nabila Laguna Merama terjadi roda kehidupan berputar. Karena kalau ada orang jago semua, kalau kaya ki semua, siapa mau menjual jalan kote? Ya toh? Nah ini mi, toh. Saya baca tatatanku supaya saya tidak salah karena ada guru di sini. Ciri-ciri berita hoax menurut teori yang saya pelajari. Yang pertama, judulnya sensasional, provokatif. Biasanya memakai kata-kata heboh seperti terbongkar. Apalagi setiap ada kata-kata terbongkar, viral, segera sebarkan.
Itu kalau ada kata berita, judul berita yang Bapak Ibu melihat judul beritanya terbongkar, viralkan, segera sebarkan. Itu sudah ciri-ciri berita hoax. Ya, banyak kita dapat begitu toh. Yang kedua, karena waktunya terbatas kan, Jami dijelaskan sepanjang lebar. Moral lihat nanti nih apa yang bilang Ustaz Iwan di belakang. Yang kedua, sumber tidak jelas, tidak mencantumkan media resmi, penulis atau berasal dari situs yang tidak terkenal. Maksudnya apa? Mau kita tahu ciri-cirinya. Berita hoax menurut sumber yang tidak mau disebut namanya. Pabale-bale mintu. Kenapa kau tidak mau disebut namamu? Itu ciri-ciri wartawan yang mau enak saja, mau lepas dari tanggung jawab. Kenapa? Karena kalau sebut nama dan itu bohong, saya bisa tuntut. Di mana kau dengar saya bilang begitu? Maka untuk amannya dia bilang menurut sumber yang tidak berkenan disebut namanya. Itu ciri-ciri itu. Kemudian situs tidak jelas. Situs apa itu? Maksudnya alamat berita. Misalnya kalau situs yang resmi, kompas.com, detik.com, metrotv.com, tv1.com, antara.com. Itu resmi itu. Tapi kalau Nabi pengejarviral.com, itu waspada. Ini penting supaya apa? Ada nanti penjelasannya dalam Quran, dalam surat terakhir. Nanti Ustadz Farhuroci bacakan ayatnya. Ya, yang ketiga, tidak ada data atau bukti yang kuat. Biasanya menurut desas-desus. Desas-desus berarti tidak jelas. Kalau Nabi bilang menurut kantor berita antara, berarti jelas ini sumbernya. Ya, kalau Nabi bilang menurut rumor yang beredar di kompleks Balitai, ini kompleks namanya toh? Berarti tidak jelas ini. Berita gosip namanya. Ini penting. Kemudian yang berikutnya, isi tidak sesuai dengan judul. Bapak biasa dengar kan? Isi tidak sesuai dengan judul. Judulnya bombastis. Begitu dibaca, tidak ada bahas ini judulnya ini. Kenapa? Clickbait. Supaya dia banyak pengunjungnya ke situ. Hoax. Nah, ini banyak hoax. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini berita bisa dipelintir muka-muka saya, suara-suara saya, narasi-narasinya, tapi narasi menyesatkan. Pernah beredar di Facebook. Mukaku, suara-suara saya, dan bisa cloning itu suara, Pak. Apa nak jual? Obat kuat. Pak, langsung gue protes, Pak. Dan siapa yang pertama dapat? Mama Nece. Menghina ini berita ini. Saya masih kuat, Pak. Masih bisa ke ceramah 1 hari 5 kali. Iya, menghina. Kalau dibilang iklan menjual tasbih, saya tidak protes. Iklan menjual sajadah, bolehlah. Obat kuat. Dan itu banyak terjadi. Maka hati-hati. Yang terakhir itu di Facebook. Viral, Dasat Latif. Itu sudah ada kata viral tuh. Viral, Dasat Latif mengunjungi. Siapa itu yang banyak kayak dukun-dukun di Banten, apa di daerah mana itu? Mengunjungi Habib Kanjeng. Betul itu ada gambarku turun dari pesawat. Tapi bukan dalam konten itu. Itu bahayanya kalau begini. Orang akhirnya bilang, ya sumbang itu ada saat saja datang nih. Ini penting. Supaya apa? Kita tidak menimbulkan kegaduhan dan kesesatan. Berikutnya lagi. Ini berdasarkan kajian yang saya pelajari ya.
Kemudian memancing emosi. Emosi yang dimaksud menimbulkan ketakutan. Kemudian marah. Ada berita yang membuat orang rasanya mau kipatapar saki. Ya. Kemudian panik. Kayak kemarin itu tentang BBM. Oh iya. Beda naik dengan langka. Ya, kalau naik kan sekarang naik. Tapi kelangkaan, kenapa muncul kepanikan? Karena orang bilang tidak ada. Panik, maka saya bikin kantor itu. Karena di Makassar 1000 misalnya, dan itu bisa berpotensi orang berkelahi. Iya, betul. Bayangkan Pak, kalau mengantri maki 2 jam, tiba-tiba datang melambung, bisa rusuh orang. Kenapa dia melambung? Kita juga tidak tahu. Kenapa dia melambung kodong? Mau meninggal orang yang mau nabawa. Maka saya bikin video untuk tidak panik. Begitu juga orang kalau pergi umroh kan, saya selalu bilang kalau bawa jamaah banyak, jangan panik, jangan panik, jangan panik. Begitu ada berita kau dapat, jangan panik. Dan berita yang membuat kepanikan, rasa takut, kecemasan, itu ciri-ciri hoax. Karena berita yang baik, dia menimbulkan ketentraman. Tahu berita, apa bedanya informasi dengan berita? Kalau informasi itu pengetahuan baru, itu informasi namanya. Kalau berita menghilangkan kecemasan, justru berita itu tujuannya menghilangkan kecemasan. Contoh, orang berkumpul orang pinggir jalan, mau datang, wartawan mau masuk, apa ini? Itu namanya kecemasan, ketidakpastian namanya. Apa itu di, apa itu. Tiba-tiba ada wartawan kreatif kita, wah. Kasih jalan. Kenapa? Bapakna. Orang semua kasih jalan. Ternyata dilihat, monyet ditabrak. Bapakna monyet kan. Ya, nah, kalau ada orang berkumpul, kan penasaran kita, apa itu? Maka kita datang. Begitu kita lihat, oh begini, itulah berita.